Mas Pur, Mas, lapak angkringan yang sesuai untuk angkringan yang bagaimana sih yang membuat pengunjung itu mau datang ke angkringan kita dan tertarik datang ke angkringan kita? Bagaimana tuh lapak yang sesuai kriteria untuk angkringan, Bang? Bagaimana lapak yang cocok untuk angkringan gitu maksudnya? Atau yang memenuhi kriteria angkringan lah supaya orang-orang tuh tertarik gitu ya. Supaya datang ke angkringan kita sehingga ke angkringan kita tuh tertarik gitu. Ini mimpi gua waktu saat gua itu buka angkringan di tahun 2017. Mimpi gua banget bagaimana gua mempunyai angkringan yang memenuhi kriteria daripada angkringan gitu. Oke yuk, kita ke mimpi gua yuk. Bagaimana sih angkringan yang membuat orang tertarik datang ke angkringan kita, membuat orang mau berkunjung ke angkringan kita. Ayo siap yuk. Oke lanjut. Nah, inilah mimpi gua teman-teman. Mimpi gua itu bukan di mana-mana, yaitu di usaha gua sendiri. Bagaimana gua bisa menciptakan mimpi gua di usaha gua sendiri? Gua nggak langsung begini teman-teman, nggak langsung begini. Gua tuh pengusaha modal minim. Boro-boro gua mau bangun usaha sebesar ini. Untuk membangun usaha sebesar ini atau memperluas usaha sebesar ini, gue tuh membutuhkan waktu 2,5 tahun teman-teman untuk menabung, menyicil semua yang gue perlukan untuk membangun atau membesarkan usaha ini. Nah ini buktinya, gue pernah di sini pertama 2017 gue buka, di sini gue gerobaknya. 2018 menjelang 2019 gue pindah lagi gerobak ke sini. Belum sesuai dengan mimpi gue. Bagaimana nih di sini lama juga, cukup lama lumayan. Pindahlah gerobak gua ke sini terakhir ya teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman ya. Gua tuh pengusaha modal minim. Nah, bagaimana caranya gua membuat usaha gua itu masuk kriteria angkringan yang favorit atau memenuhi syarat standar angkringan lah. Supaya orang-orang itu mau berkunjung ke angkringan gua, mau nongkrong dan juga mau jajan di angkringan. Nah, oke lanjut nih. Yang pertama, untuk teman-teman yang mau buka usaha angkringan ya, supaya orang-orang pengunjung itu senang datang, pertama sediakan fasilitas parkir ya. Parkir minimal 15 sampai 20 motor lah. Ya, teman-teman, kalau ada lahannya ya dan juga ada modalnya. Kalau belum ada, ya udah merintis aja dulu kayak gua, sedikit-sedikit. Nanti juga bakal tercapai. Yang penting sabar ya, teman-teman. Jangan buru-buru banget. Jembang atau bagiannya jangan. Bahaya untuk perintis itu megang minjem-minjem duit bank yang berbunga. Nah, lahan parkir itu penting banget. Orang yang jauh-jauh dari mana-mana ingin berkunjung ke angkringan kita, kalau nggak ada parkirnya, itu membuat dia berpikir lagi untuk datang ke angkringan kita. Makanya lahan parkir sangat-sangat penting. Ini adalah mimpi gua mempunyai lahan parkir ya teman-teman. Dulu gua tuh nebeng. Nah, nebeng parkir ke sini. Dulu di sini nggak ada ruko. Di sini nggak ada ruko. Di sini tanah kosong ya teman-teman. Gue punya mimpi bagaimana gue tuh mempunyai parkiran sendiri. Dan alhamdulillah berjalan 2,5 tahun, hampir 3 tahun, tercapailah mimpi gue mempunyai parkiran sendiri walaupun belum terlalu besar. Untuk mobil belum muat. Makanya apabila ada pengunjung yang mengendarai mobil, gue tuh biasanya nebeng ke sini teman-teman. Nebeng ke sini. Nah, nebeng ke sini. Pokoknya kemana aja lah yang ada lapak, menurut gua bisa parkir izin lah sama orang yang bersangkutan. Nah, yang pertama parkir. Oke, lanjut ya. Yang kedua, lahan nongkrong. Lahan nongkrong sangat-sangat harus balance dengan lahan parkir. Lahan parkir luas, lahan nongkrong yang nggak ada, ya kurang pas ya teman-teman. Nah, ini mimpi gua. Bagaimana gue mempunyai lahan parkir yang lumayan luas dan juga balance atau sesuai dengan orang yang nongkrong ya. Nah, jadi muat orang nongkrong banyak juga. Ini adalah salah satu yang membuat orang-orang senang nongkrong di angkringan kita, berkunjung di angkringan kita kalau kita mempunyai lahan nongkrong yang luas. Orang tuh dari rumah udah berpikir kalau misalnya kita punya angkringan lahannya luas, udah berpikir oh di sana luas tuh. Kayaknya bakal ada tempat, apalagi malam minggu kan orang-orang tuh kan biasanya pada serentak cari tempat tongkrongan, bahkan berebutan tempat tongkrongan.
Makanya apabila kita mempunyai lahan yang luas, itu orang kadang berpusat kepada tongkrongan yang luas dulu nih. Oh no, di sana no luas. Sepertinya kita bisa nongkrong di sana. Insya Allah masih ada tempat lah gitu ya teman-teman. Dan segini juga teman-teman ya. Kadang itu kalau malam minggu, malam weekend itu penuh. Ada yang datang nggak kebagian tempat. Nah, enaknya kita punya lahan tempat yang luas begini, parkiran yang luas ya. Kita juga bisa menyediakan menu yang relatif banyak. Berani menyediakan menu yang relatif banyak. Karena apa? Karena kita percaya diri. Karena pengunjung kita bakal banyak juga. Jadi kita berani menyiapkan menu yang cukup banyak. Karena apa sih teman-teman? Angkringan itu kan beda sama warteg. Kita harus membedakan. Kuliner sama-sama kuliner, tapi angkringan itu identik juga dengan tempat nongkrong. Nggak sekedar makan terus pulang kayak warteg. Makanya kenapa kita perlu lahan yang luas ya? Itu orang-orang tuh biasanya kalau nongkrong di sini misalnya, itu nggak semenit 2 menit. Itu ngobrol dulu, ngabisin kopi dulu, cukup lama. Makanya kita harus mempunyai lahan yang cukup luas supaya ada pengunjung yang datang itu ada lahan lagi ya teman-teman. Nah, lanjut ya kita bahas ke lapak. Nah, setelah teman-teman mempunyai lapak yang luas ya, teman-teman, gue ngomong begini bukan berarti gue juga langsung mempunyai angkringan yang besar. Ini gue bilang lagi, ini adalah mimpi gue yang alhamdulillah terwujud, mempunyai angkringan yang luas, parkiran yang luas, dan fasilitas yang gue mimpi-mimpikan semua sudah gue terapkan. Nah, alhamdulillah Allah ngasih jalan kelancaran, dan doa-doa teman-teman semua juga ya di YouTube channel Purwanto 11 ini yang doain gue, alhamdulillah tercapai mimpi gue ini teman-teman. Ini mimpi gue mempunyai angkringan, memfasilitasi pengunjungnya. Nah, apalagi pasti setelah lapak kita punya luas, nah kita adalah pastinya jaga kebersihan kalau kuliner ya. Karena kebersihan adalah yang membuat orang nyaman. Nah, setelah lapak sudah punya lapak ini ya. Nah, ini kita penting banget menghidupkan value di lapak kita. Pemandangan-pemandangan yang tidak membosankan di lapak kita ya teman-teman. Bagaimanapun caranya, kreativitas sendiri ya teman-teman. Kadang kita tidak kreatif, tapi kita punya mimpi kita itu mendorong supaya kita menjadi kreatif. Begitupun gue nggak kreatif sama sekali, nggak gambar nggak bisa, tapi gue cari ilmu bagaimana caranya ngegambar, bagaimana caranya mendesain, bagaimana caranya membentuk-bentuk lampu seperti ini ya. Nah, setelah sudah menarik teman-teman, angkringan kita mempunyai tempat yang luas, parkiran yang luas, pengunjung tertarik untuk datang, yang insya Allah ramai, alhamdulillah angkringan gue sudah ramai, penuh tempat seperti ini, penuh teman-teman. Kadang padat, nggak muat untuk orang pengunjung-pengunjung yang baru datang ya, sudah padat duluan, sudah penuh duluan meja-meja ini. Sediainlah kipas teman-teman, karena kalau udah penuh pengunjung itu panas. Kipas supaya pengunjung nyaman, adem, tidak gerah. Nongkrong kalau panas gerah itu pengunjung nggak bakal betah lama. Makanya kita harus menyediakan fasilitas yang maksimal, adem, minimal kipas lah, saya mungkin kemewahan ya. Jadi ayolah sediakan, layani, fasilitasi pengunjung kita supaya nyaman, supaya dia tuh terpancing untuk membawa teman-temannya, saudara-saudaranya, pacarnya, ibu bapaknya, adik-adiknya. Ayolah ya teman-teman. Nah, setelah itu fasilitasi juga nih dengan casan untuk orang ngecas atau rolan seperti ini. Sediakan fasilitas ini penting sekali karena HP sekarang itu benar-benar kerjanya ekstra, cepet lowbat. Orang kalau zaman sekarang nggak megang HP itu bagaikan zombie teman-teman ya. Jadi jangan sampai pengunjung teman-teman itu HP-nya lowbat ya. Satu aja HP lowbat atau mati itu tongkrongan bakalan bete tuh satu orang. Sediain casan ya teman-teman, sediain casan supaya tidak lowbat. Jangan pelit-pelit teman-teman. Ayolah jangan pelit-pelit dengan usaha sendiri, dengan perusahaan kita sendiri, jangan pelit-pelit, ayolah. Karena kita yang punya usaha dan pengunjung kita itu bekerja sama. Jangan sampai pelit-pelit segala ya teman-teman. Jangan pikir buat pengunjung, buat orang lain. Enggak, itu buat usaha kita sendiri teman-teman. Nah, lanjut, fasilitasi apa lagi? Nah, terkadang orang itu ya teman-teman, zaman sekarang kuota atau internet itu orang tidak jauh dari situ. Makanya di sini gua sediain juga fasilitas WiFi atau WiFi ya teman-teman, fasilitas WiFi supaya orang-orang yang dari jauh-jauh sana masuk ke dalam kampung ini tempat angkringan gua itu tidak sinyalnya tetap stabil karena terkadang di sini sinyalnya jelek gitu kan. Nah,
Makanya gue sediain juga fasilitas WiFi gratis, udah pakai sepuas-puasnya. Orang yang sudah kuotanya unlimited karena pakai WiFi ya udah betah, nggak bakalan mikirin aduh bete atau apa, udah fasilitasi banget lah pokoknya teman-teman ya. Nah ini yang sangat penting lagi, tempat yang strategis. Nah, kelemahan gua di situ dibilangnya waktu pada saat gua baru buka angkringan di tahun 2017, tempatnya kurang strategis untuk buka angkringan. Karena apa? Gua tuh di dalam kampung. Nah, di dalam kampung, karena gua tuh di dalam kampung bukan teman-teman, kurang strategis, bukan di tempat strategis. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa di dalam kampung kok abang buka angkringan seluas ini? Nah, itulah strategi gua. Strategi gua bagaimana angkringan gua menarik mungkin, memfasilitasi sebaik mungkin supaya orang-orang yang dari luar sana gitu kan itu mau berkunjung ke angkringan gua walaupun di dalam kampung. Itu juga tujuannya teman-teman. Kadang orang-orang di luar sana yang tempatnya strategis saja memfasilitasi dengan baik, apalagi kita di dalam kampung teman-teman, harus lebih baik lagi, semaksimal mungkin, semampu kita. Ayolah, jangan perhitungan dengan usaha kita sendiri kalau ingin mempunyai usaha yang kita impikan ya teman-teman ya. Oke ya, kurang lebihnya mungkin seperti itu ya. Tambah-tambahannya mungkin lampu juga harus menarik ya teman-teman ya. Salon, nah jangan lupa nih musik ya, salon musik ya, supaya orang lebih enjoy di sini, lebih nyaman. Nah kenapa pentingnya musik nih? Pentingnya musik di angkringan kita, jangan dugem-dugem musiknya, musik santai-santai aja, Jawa, musik pop. Pentingnya musiknya nih, contoh meja sini sama meja sini ngobrol yang pribadi buat misalnya ya, itu meja sini nggak bakal kedengeran karena tersamarkan dengan musik. Nah kalau musik nggak ada hening, meja sini sama meja sini bisa kedengeran obrolan mereka nih, meja sini sama meja sini itu terdengar, menjadi kacau obrolannya terkadang. Nah, namanya kita punya telinga ya, makanya pentingnya musik membuat orang enjoy berbicara, ngobrol sama temennya yang nongkrong itu, karena dia ngobrol bagaimanapun tersamarkan dengan suara musik. Nah selain itu musik juga membuat orang enak, nyaman, enjoy, tenang gitu, maksudnya terbawa irama musiknya. Oke teman-teman ya, kurang lebihnya segitu ya. Pokoknya apabila ada salah-salah dari ucapan gua tolong dimaafkan, teman-teman tinggal koreksi sendiri saja. Kira-kira apa yang belum gue sebutin di sini? Oke ya, semoga bermanfaat. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.